Sama nih dengan orang-orang yang kadang mengeluh, Ustaz, saya ini sholat loh Ustaz, berjamaah di Masjid Salman Al-Farisi. Saf pertama saya selalu, 5 waktu. Bahkan kadang-kadang saya jadi muadzinnya, kadang jadi iqamahnya sekalian. Kemudian imam juga, sama makmum juga sekalian, karena nggak ada jamaahnya. Tapi saya bakti orang tua saya tahajud, saya sholat malam. Tapi mengapa hidup saya sepertinya takdirnya dari mulai orok sampai sekarang miskin? Sedangkan tuh tetangga saya sholat enggak. Mungkin cuma sholat 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Adha, Idul Fitri. Itu pun karena dia ketua panitia. Tapi rumahnya mega, di atas 10.000 meter persegi, ada helipadnya, kolam renang 5, kemudian bininya 4 perawan semua. Ini mana Ustaz? Takdir saya kok begini? Maka jawabannya apa? Tunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, 13 Safar 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian tematik dengan tema rahasia di balik takdir. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Salman Al-Farisi yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema rahasia di balik takdir. Poin pertama dari tema ini adalah apa maksud dari tema ini. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka rahasia itu artinya adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Ada juga artinya sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami orang. Maka kita memilih poin yang kedua. Rahasia adalah sesuatu yang belum dapat atau sukar dipahami orang. Rahasia apa?
yang akan kita bahas rahasia di balik takdir. Takdir itu apa? Takdir itu dalam bahasa agama ada dua kata, al-qadha dan al-qadar. Al-qadha dan al-qadar. Al-qadar adalah penetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, faqdurhu li wa yassirhu li. Afwan, itu di dalam hadis Rasulullah SAW. Adapun dalam ayat Al-Qur'an, yaitu di antaranya surat Al-Fajr ayat 16, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Yang artinya, adapun manusia jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan atasnya rezekinya. Ini menunjukkan bahwa arti qadar faqadara alaihi, yang artinya adalah ketetapan. Persis seperti seorang ahli pembuat baju, dia mengukur besar baju seseorang. Lengannya berapa, kemudian perutnya berapa, lehernya berapa, panjang. Kemudian dia tetapkan, itulah qadar. Itulah qadar. Adapun kalau seandainya baju itu jadi, maka itulah qadha. Itu perbedaan antara qadha dan qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Rabbmu telah mengqadha, telah menetapkan dan usai penetapannya, bahwa janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Nah, takdir adalah yang dimaksud dalam tema kita, rahasia di balik takdir. Yaitu sesuatu yang belum dapat atau sukar dipahami oleh orang tentang ketetapan Allah. Tentang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ketetapan yang Allah sudah tetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, atau ketetapan yang sudah terjadi. Seperti saya sekarang duduk di sini pada hari Jumat tanggal 13 Safar 1444 jam 13.30 memulai kajian di Masjid Salman Al-Farisi. Ini adalah takdir Allah. Apa maksudnya takdir tadi? Ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah di mana? Di dalam kitab Lauh Mahfuz. Kapan Allah tetapkan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dengan apa Allah menetapkannya? Dengan ilmunya yang azali. Apa itu ilmu yang azali? Ilmu yang tanpa batas. Tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Dengan ilmunya yang azali, Allah tetapkan takdir-takdir seluruh makhluk. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.
Di mana Allah menetapkannya? Dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tidak berubah. Sampai hari kiamat. Itulah takdir yang dimaksud. Berarti kalau kita angkat tema rahasia di balik takdir, berarti kita akan membahas sesuatu yang sukar atau belum dapat dipahami oleh seseorang tentang ketetapan Allah. Yang Allah telah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di dalam kitab Lauhul Mahfuz berdasarkan ilmunya dan berdasarkan penulisannya. Kalau kita pikir ada dua yang ingin kita bahas. Yang pertama, rahasia berupa buah manis. Beriman kepada takdir. Apa sih indahnya beriman kepada takdir? Ini poin pertama yang akan kita bahas. Poin yang kedua, yang agak jelimet. Karena dia kan rahasia. Yaitu permasalahan-permasalahan seputar takdir. Contoh yang sering dibahas atau ditanyakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini kan sudah ada ketetapannya. Lalu kenapa masih beribadah? Kalau sudah ditentukan penghuni neraka, ya pasti penghuni neraka. Ngapain juga beribadah? Ngapain juga beriman? Kalau seandainya sudah penghuni surga, ngapain juga menjauhi larangan? Ngapain juga perempuan berjilbab? Kalau memang sudah takdirnya surga. Ini permasalahan seputar takdir seperti itu tadi. Nah, Bapak Ibu mau yang mana duluan? Yang jelimet atau yang buah manisnya? Hah? Yang mana dulu? Masalahnya ini siang nih. Ngantuk, habis makan lagi. Ya. Yang jelimet dulu ya. Biar khitamuhu misk. Biar penutupannya itu indah. Ya. Baik. Dan subhanallah, sebagai pengetahuan saja, kalau ada panitia kajian, ini kan kajian di Masjid Salman Al-Farisi ini baru ditetapkan takdirnya tadi malam. Jam 20:10 baru ada ketetapan takdirnya. Oh iya, saya akan datang ke situ. Asalnya tidak ada undangan ke sini. Ya. Kalau kita lihat dan kemudian setiap panitia nanyain, Ustadz temanya apa? Kalau tematik ya. Karena kajian saya biasanya Jumat, Sabtu, Ahad kan kedua di Jabodetabek itu biasanya kebanyakan kitab yang rutin-rutin. Tapi kalau yang Sabtu atau Ahad duha jam 9.30, Sabtu atau Ahad duha saya keliling. Tapi di beberapa tempat ada yang tetap. Di lain-lain waktu. Pokoknya Sabtu Ahad 9.30 saya keliling. Kadang ke masjid ini, kadang ke masjid ini. Dan ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya menetap di satu masjid saja. Lalu banyak yang protes. Ustadz, masjid kami nggak pernah karena Ustadz selalu di situ. Akhirnya saya tiadakan masjid itu, kemudian saya keliling. Sabtu atau Ahad. Nah, ini nggak ada jadwal nih. Ya, di Salman Al-Farisi nggak ada jadwal. Tapi takdirnya sudah. Taib. Setiap kali panitia kajian minta kajian tematik, saya kasih tuh beberapa tema saya yang pernah saya sampaikan. Nih, silahkan pilih. Ada yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, muamalah, kewanitaan, ada yang berkaitan dengan larangan-larangan dalam Islam, banyak tema-temanya.
selalu yang dipilih rahasia di balik takdir. Ada apa gerangan? Saya juga bingung. Kenapa yang dipilih rahasia di balik takdir? Makanya biasanya kan saya live nih, Facebook. Karena sudah keseringan gak usah deh. Rahasia di balik takdir. Taib. Mungkin salah satu sebabnya adalah karena beriman kepada takdir termasuk rukun iman. Dan biasanya yang berkaitan dengan keimanan itu disukai oleh manusia. Bahkan lebih disukai dibandingkan tema-tema sekarang yang kadang-kadang terlalu kebablasan. Contoh, tema aku suka kamu, kamu suka dia. Tema-tema macam-macam. Kita kemarin di Batu, Malang, kedatangan Syekh Al-Allamah Profesor Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Tema-temanya, tema-tema yang mungkin bagi sebagian ikhwah dan akhwat membosankan. Ikhlas dan mutaba'ah. Rukun iman. Berpegang teguh kepada sunnah. Jarang sekarang tema-tema seperti itu. Tahun dahulu, 90-an, 2000-an, tema-tema itu mengisi tema-tema kajian-kajian dakwah sunnah. Dengan tema-tema itu tersebarlah dakwah. Bukan dengan tema-tema yang aneh-aneh dan kurang berwibawa. Baik. Salah satu sebabnya mungkin karena tadi, dia adalah rukun iman. Yang tidak sempurna keimanan kecuali dengannya. Kemudian kita bahas sekarang poin yang paling sulit dulu. Sesuatu yang sulit dan sukar dipahami oleh seseorang tentang takdir, tentang ketetapan takdir. Yang ingin kita bahas adalah permasalahan-permasalahan seputar takdir. Apa permasalahan-permasalahan seputar takdir? Di antaranya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan seputar takdir adalah seluruh perbuatan Allah adalah adil, kasih sayang, dan penuh dengan hikmah. Ini poin akidah seorang muslim. Akidah itu apa artinya? Jazmul qalbi wa i'tiqaduhu min ghairi syakkin wala raib. Keyakinan hati seorang muslim dan keteguhan di dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Akidah kita berdasarkan Al-Quran dan hadis menyatakan seluruh perbuatan Allah adil, penuh dengan kasih sayang dan hikmah pada tempatnya. Kalau kita pahami ini, kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh tentang takdir. Di antaranya, mengapa ya orang kafir yang tidak beriman dan mati di atas kekufuran dan umurnya di dunia cuma 60? Kalau seandainya umurnya 60, berarti dihitung dosanya, kalau dia kafir selama hidupnya, dihitung dosanya dari mulai umur 15 tahun, karena dia baligh. Umur 15 tahun sampai 60, berarti berapa tahun? 45. Kenapa kalau dia mati di atas kekufuran dan tidak masuk dalam agama Islam,
maka dia akan kekal abadi di dalam neraka. Bukankah itu sebuah kezaliman dari perbuatan Allah, kata mereka. Kufurnya cuma 45 tahun, siksanya selama-lamanya. Bukankah itu sebuah kezaliman? Mana takdir Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah, katanya. Ini permasalahan sering disebutkan oleh sebagian orang. Sama dengan pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka? Kenapa enggak ciptain surga aja? Enggak perlu susah-susah untuk dihisap, kemudian masuk neraka, nanti yang kafir beneran kekal abadi dalam neraka, yang ada tauhidnya dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga, sesudah dibakar, dihukum di dalam neraka. Kenapa susah-susah? Surga aja semuanya. Ini sama dengan pertanyaan juga, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala ciptakan iblis? Yang akhirnya manusia menyimpang dari jalan Allah. Kenapa enggak beriman aja seluruhnya? Maka akidah yang saya sebutkan tadi itu yang bisa menjawab. Bahwa kullu af'alillah adlun wa rahmah wa hikmah. Setiap perbuatan Allah adalah penuh dengan keadilan, kasih sayang, dan hikmah. Pada tempatnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan ganja? Kalau seandainya itu diharamkan. Rokok, bahan dasarnya apa? Tembakau. Kenapa diciptakan tembakau? Kalau seandainya itu sekarang menurut fatwa ulama kontemporer di zaman sekarang haram. Kenapa diciptakan babi kalau itu diharamkan? Maka jawabannya adalah setiap perbuatan Allah penuh dengan keadilan, kasih sayang, dan hikmah. Anda bisa jawab secara rinci pertanyaan-pertanyaan tadi atau tidak, bukan urusan. Yang saya yakin dalam hati saya, Allah Tuhan saya perbuatannya, seluruh perbuatannya penuh dengan keadilan, kasih sayang, dan hikmah. Hikmah di sini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 29, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Aku tidaklah zat yang suka berbuat zalim kepada hamba. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi ayat 49, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Yang kafir tadi cuma 45 tahun, tetapi disiksa abadal abad, selama-lamanya, tanpa ada batas. Bahkan kalau kita hitung di satu hari akhirat dengan satu hari dunia, Allah berfirman, "Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu pada hari akhirat itu seperti 1000 tahun yang kalian biasa hitung di dunia. Berarti selama-lamanya lebih daripada 49 tahun di dunia. Ini para ikhwah. Apakah itu kezaliman? Maka kita jawab apa? Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Kita tahu jawaban rincinya, tidak tahu jawaban rincinya, bukan urusan. Yang penting keyakinan kita, Allah Tuhan kita tidak akan pernah berbuat zalim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita lihat ayat Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim,
Dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Haram bagi Allah untuk berbuat zalim. Itu akidah kita. Syubhat yang datang tadi, kenapa Allah menyiksa orang kafir yang cuma 45 tahun, itu syubhat. Keyakinan saya, Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Bisa dipahami ini? Ini permasalahan pertama yang wajib diyakini, dipahami oleh seorang muslim. Kemudian kalau ingin menjawab secara rinci, ada satu ayat yang menghilangkan semua syubhat yang disebutkan tadi. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan ganja? Kenapa Allah ciptakan anjing yang air liurnya najis mughalladhah, yang kalau memeliharanya mengurangi satu pahala, mengulangi satu harinya seperti satu gunung Uhud hilang pahalanya. Bapak Ibu tahu berapa satu gunung Uhud itu besarnya? Saya kan punya beberapa kajian online dengan kawan-kawan dari ITB. Mereka saya minta, coba hitung gunung Uhud berapa beratnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ahli-ahli perbatuan, coba hitung. Berapa Ustaz ukurannya? Panjangnya 7.000 meter, lebarnya 3.000 meter, tingginya 1.077 meter. Kemudian dengan pendekatan gunung adalah piramida atau limas, maka berarti volume gunung adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga kali 7.000 kali 3.000 kali 1.077. Dapatnya 7,5 miliar meter kubik. Kemudian jenis batunya batu andesit 2.500 kg meter kubik. Berarti 7,5 miliar kali 2.500. Dapatnya sekitar 18,85 miliar ton. Itu yang kehilangan pahala bagi yang memelihara anjing dan dia seorang muslim. 18,85 miliar ton. Itu yang dirugikan, disia-siakan bagi yang tidak mau sholat jenazah. Kalau ada jenazah yang meninggal dan dia tidak mau sholati. Kehilangan itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, sholatul jenazah, man shalla ala jenazah falahu qirat. Barang siapa yang sholat atas jenazah, maka baginya adalah pahala satu qirat. Satu qirat itu satu Uhud, satu gunung Uhud. 18,85 miliar ton. Ya, yang sekarang lagi rame, baik di tanah Arab sana ataupun di kita di negara mayoritas muslim, sebagian orang wanita-wanita berjilbab memelihara anjing. Ini yang pahala yang hilang. Nah, timbul pertanyaan, ini kan makhluk Allah. Kalau seandainya diharamkan untuk memeliharanya bagi seorang muslim, lalu kenapa Allah ciptakan? Nah, ini kan berkaitan dengan takdir. Apa jawabannya tadi? Allah tidak pernah berbuat zalim. Seluruh perbuatan Allah adil, penuh dengan kasih sayang dan bijaksana. 3 poin itu. Apa jawabannya? Secara rinci, yaitu sebuah ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surat Al-Anbiya ayat 23. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, dan
para hambalah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jangan bertanya perbuatan Allah. Karena apa? Gini, saya kasih kunci tentang masalah takdir biar nggak bingung. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan sampai ke puncak tentang takdir ini adalah mengapa Allah ciptakan iblis? Itu kan paling ujung dalam masalah takdir. Coba Allah tidak ciptakan iblis. Di surga kita nih. Sama bidadari. Enggak di dunia seperti ini, capek. Capek kan dunia ini. Nah, hanya orang-orang yang tidak tahu hakikat surga yang mendewakan dunia. Nah, saya kadang-kadang ingin sekali ketemu orang-orang yang pamer-pamer harta dunia itu. Beli mobil mewah, pamer. Punya ATM 1 miliar, pamer. OOTD-nya 1,3 miliar satu hari, pamer. Malu ya akhi, apaan sih? Coba bandingkan dengan akhirat, subhanallah, nikmat akhirat. Malu ya. Apaan sih? Ya, apalagi yang nggak ada kayaknya ya, miskin pamer nggak ada ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat. Ujung-ujung dari pertanyaan takdir adalah mengapa Allah ciptakan iblis? Coba Allah nggak ciptakan iblis. Di surga kita nih, sama malaikat. Betul atau tidak? Maka jawabannya satu ayat ini. Al-Anbiya ayat 23. Yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas, al-qadaru sirrullah. Takdir adalah rahasia Allah. Itu urusan Allah. Itu ujung permasalahan takdir. Contoh, ada seorang yang mu'allaf, masuk dalam agama Islam. Lalu setelah itu, dia sedih. Kenapa? Bapaknya, ibunya meninggal dalam kekafiran. Masa Ustaz, saya tidak boleh mendoakan mereka? Enggak boleh, ayatnya ada. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas untuk nabi dan orang yang beriman memintakan maghfirah untuk orang-orang musyrik walaupun mereka adalah para kerabat. Ayatnya ada. Undang-undangnya ada, sudah selesai. Enggak boleh. Baik. Kenapa takdir saya begini, Ustaz? Berarti nanti saya di akhirat sambil nangis-nangis. Yang mu'allaf ini. Enggak ketemu dengan bapak orang tua saya. Apa jawabannya tadi? Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang telah Allah perbuat. Hambalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Sama dengan jawaban tadi, jawaban Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, habrul ummah, ulamanya umat Islam, turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran, sepanjang masa sampai hari kiamat. Beliau mengatakan, al-qadaru sirrullah. Takdir adalah rahasia Allah. Sama nih, dengan orang-orang yang kadang mengeluh, Ustaz, saya ini sholat loh Ustaz, berjamaah di Masjid Salman Al-Farisi. Sab pertama saya selalu, 5 waktu. Bahkan kadang-kadang saya jadi muadzinnya. Kadang jadi iqamahnya sekalian. Kemudian imam juga. Sama makmum juga sekalian, karena nggak ada jamaahnya. Tapi, saya bakti orang tua, saya tahajud, saya sholat malam. Tapi mengapa hidup saya sepertinya takdirnya dari mulai orok sampai sekarang miskin? Sedangkan tuh tetangga saya sholat enggak. Mungkin cuma sholat 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Adha, Idul Fitri, itu pun karena dia ketua panitia. Tapi rumahnya mega. Di atas 10.000 meter persegi, ada helipadnya, kolam renang 5,
ya, kemudian bininya 4 perawan semua. Ini mana Ustaz? Takdir saya kok begini? Maka jawabannya apa? Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Rabbmu tidak pernah menzalimi hambanya. Paham tidak paham rahasia di dalamnya, itu yang harus ada dalam diri kita. Yang kedua, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tapi persiapkan jawaban atas perhitungan kelak di hari hisab. Jawaban terakhir, jawaban Abdullah bin Abbas. Apa tadi jawabannya? Al-qadaru sirrullah. Takdir adalah rahasia Allah. Kalau kita ingin jawab secara rinci, gampang. Satu, mungkin Allah lebih sayang kepada engkau. Kenapa? Karena kalau seandainya seseorang diberikan kelapangan, maka akhirnya dia lupa masjid. Yang kedua, kalau seandainya orang diberikan kelapangan, mungkin akhirnya dia sombong. Miskin aja sombong. Banyak rahasia-rahasia yang didapatkan. Nah, ini permasalahan pertama. Nah, sudah mumet? Ya, baik. Sudah dapat ya kuncinya ya? Itu permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua, yaitu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada istilah di dalam bahasa akidah yang berkaitan dengan takdir adalah al-iradah asy-syar'iyyah, ad-diniyah, dan al-iradah al-kauniyah, al-qadariyah. Apa itu? Kata kuncinya ada pada keinginan. Keinginan Allah dibagi menjadi 2. Keinginan Allah dibagi menjadi 2. Keinginan yang dinamakan iradah syar'iyyah, diniyah. Keinginan yang sesuai dengan syariat dan agama Islam. Yang kedua, keinginan yang berkaitan dengan kauniyah, kaun, alam semesta. Qadariyah, dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi istilahnya, Pak? Iradah. Yang pertama, syar'iyyah, diniyah. Yang berkaitan dengan keinginan syariat dan keinginan yang sesuai dengan agama Islam. Yang kedua, keinginan kauniyah, qadariyah. Keinginan Allah atas alam semesta ini. Keinginan Allah dengan kekuasaannya. Kauniyah, qadariyah. Saya beri contoh. Kauniyah, qadariyah, Bu, istilahnya. Saya beri contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan sesuatu hanya mengucapkan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Baik. Sekarang ada orang yang sholat, kita semua nuntut ilmu. Keinginan siapa ini? Keinginan siapa? Oh, baik. Saya ingin sebutkan dulu. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini tidak akan keluar dari keinginan Allah. Ya, untuk melengkapi apa yang saya sebutkan tadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul Alamin." Apa saja yang kalian inginkan, kehendaki, maka tidak ada terjadi kecuali atas kehendak Allah. Kita sekarang menuntut ilmu, itu keinginan kita. Tapi keinginan kita di bawah kehendak Allah. Baik. Kita ini menuntut ilmu. Ini keinginan yang disebut dengan iradah
syar'iyah, dini. Allah ingin kita beribadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Termasuk ibadah adalah menuntut ilmu. Berarti sekarang kita duduk di masjid dalam rangka menimba ilmu agama. Ini adalah disebut dengan keinginan syar'iyah diniyah. Allah ingin kita beribadah. Tadi laki-laki sholat Jumat. Allah ingin kita sholat. Itu disebut apa? Iradah syar'iyah diniyah. Baik. Ada orang yang tidak sholat pada Jumatan. Keinginan Allah enggak? Oh, langsung enggak. Padahal tadi sudah saya lengkapi. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi atas muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah. Ada orang yang berzina, minum khamar, berjudi, mencuri. Kehendak siapa? Bingung kan? Namanya juga rahasia. Dari sini sebagian orang keliru memahami. Ustaz, apa masalahnya di luar dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa contohnya? Apa manfaatnya mempelajari ini? Maka contohnya dalam manfaat dalam mempelajari ini adalah misalkan ada orang membunuh, menyiksa, main judi online, ya, kemudian korupsi, lalu ketangkap. Ketika ditanya, mengapa engkau membunuh, menyiksa, main judi online, kemudian korupsi? Dia mengatakan, takdir Allah. Ini kehendak Allah, kata dia. Lalu dia pakai dalil lagi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ayo, gimana? Iya sih katanya. Kata ibu yang di depan, iya sih katanya. Oh berarti benar dong. Sesungguhnya jika Allah menginginkan sesuatu hanya mengucapkan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Disinilah pentingnya memahami iradah syar'iyah diniyah. Saya ingin Bapak Ibu menghafal istilahnya. Apa istilahnya tadi? Yang pertama, iradah syar'iyah diniyah. Yang kedua, iradah kauniyah qadariyah. Iradah syar'iyah diniyah, perhatikan sifat-sifatnya. Sangat dicintai oleh Allah. Tapi tidak mesti terjadi. Iradah syar'iyah diniyah sangat dicintai oleh Allah, akan tetapi tidak mesti terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang keimanan. Dalam surat Yunus ayat 99, perhatikan baik-baik. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Jikalau Allah Rabbmu menghendaki, menginginkan, tentulah semua orang yang di muka bumi ini beriman. Buktinya beriman enggak? Allah ingin agar semua beriman, tapi keinginannya tidak terjadi. Itulah yang disebut dengan iradah syar'iyah diniyah. Sifatnya dua, yaitu dicintai oleh Allah. Iman dicintai oleh Allah. Yang kedua, tidak mesti terjadi. Bahkan di antara orang beriman, Allah sangat suka imannya seperti iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi apakah terjadi? Tidak. Ini disebut dengan iradah apa? Syar'iyah
diniyah. Ya, semua yang dicintai oleh Allah, Allah ingin seluruhnya mengerjakan syariatnya, akan tetapi tidak semua terjadi. Itu sifat dari iradah syar'iyyah diniyah. Taib. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Adapun iradah kauniyah qadariyah. Apa istilahnya? Kauniyah qadariyah. Kaun artinya kaun, alam semesta. Qadariyah kuasa. Iradah kauniyah qadariyah sifatnya dua. Yang pertama adalah tidak mesti dicintai oleh Allah. Ada orang beriman, Allah cintai dan terjadi. Ada orang kafir, Allah tidak cintai, tapi terjadi. Ini namanya iradah apa? Kauniyah qadariyah. Tidak mesti dicintai oleh Allah. Allah menghendakinya tapi tidak dicintai oleh Allah. Nah, sama tadi iblis. Itu iradah kauniyah qadariyah. Allah tidak menyukai iblis, tapi Allah mengatakan kun. Jadilah, maka jadilah. Paham ini? Baik. Sifat yang kedua adalah pasti terjadi. Kauniyah, qadariyah pasti terjadi. Kalau Allah sudah katakan kun, maka apa? Fayakun. Kalau sudah Allah katakan kun, maka apa? Fayakun. Kun itu artinya jadilah. Maka jadilah. Nabi Isa, Maryam alaihissalam tanpa bapak. Allah cuma mengatakan kun. Jadilah. Maka terjadilah. Tanpa bapak. Nabi Adam tanpa ibu, tanpa bapak. Allah cuma mengatakan kun, terjadilah. Hawa tanpa apa? Tanpa ibu. Tapi dari tulang rusuk Adam alaihi wassalam. Terjadi. Maka iradah kauniyah qadariyah sifatnya dua. Apa itu tadi? Pasti, tidak mesti dicintai Allah. Yang kedua, pasti terjadi. Baik. Kalau ada orang mabuk, kehendak Allah enggak? Nah, kok masih ragu-ragu? Hah? Kehendak yang mana? Sebutkan istilahnya. Iradah kauniyah qadariyah. Jangan ragu-ragu. Karena konsepnya tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas ciptaan Allah. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi kecuali atas kehendak Allah. Ya, itu yang harus kita yakini baik-baik. Tidak ada boleh keraguan di dalamnya. Tapi Ustaz, kalau begitu nggak berdosa dong. Nah, ini masalah lain. Masalah yang ketiga nanti. Kan Allah yang berkehendak, Ustaz. Ya. Baik, itu masalah yang ketiga nanti. Sekarang kita berarti sudah mengetahui bahwa ada dua iradah. Iradah apa tadi? Syar'iyyah, diniyah. Kemudian iradah kauniyah, qadariyah. Saya tanya sekarang, ada orang sholat, iradah apa itu? Hanya itu? Syar'iyyah, diniyah, hanya itu? Dan kauniyah, qadar, terkumpul dua-duanya. Karena nggak mungkin dia sholat tanpa kun dari Allah Subhanahu wa taala. Paham maksud saya? Taib. Kalau ada orang maling, iradah mana itu? Kauniyah, qadariyah. Syariah diniyah ada nggak? Enggak. Bisa paham sekarang? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ada orang nggak sholat, anak nih nggak sholat, anaknya nggak sholat, kemudian dia mengatakan, ya Pak, takdirnya emang begini Pak. Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah iya. Memang Allah menakdirkan seperti itu, tetapi Allah tidak suka, nak. Paham ya? Begitu jawabannya. Begitu orang yang paham tentang masalah takdir. Begitu orang yang sudah belajar rahasia-rahasia takdir. Itu permasalahan yang kedua. Ya, taib. Permasalahan yang ketiga. Jelimet tuh nggak apa-apa, biarin aja. Ada sering ditanyakan, Ustadz, kita ini mukhayyar am muyassar, musayyar, afwan. Kita ini punya pilihan atau kita ini digerakkan? Saya tadi minum. Ini pilihan saya atau saya sedang digerakkan Allah untuk minum? Ntar dulu, ahli fatwanya jangan dulu. Ya, mentang-mentang sudah 2 pelajaran, langsung jadi ahli fatwa, jadi Syekhul Islam. Paham permasalahannya? Manusia itu, ada perempuan nelfon saya, pihak televisi Roja minta izin, Ustadz ada bapak-bapak ingin nelfon. Silahkan, gak apa-apa, kasih aja nelfon saya. Ustadz, anak saya nangis dia. Anak saya merantau ke Jakarta, kuliah, ternyata sekarang hamil di luar nikah. Kita ini sebenarnya bagaimana sih Ustadz? Mulai membicarakan masalah takdir. Ini yang salah siapa Ustadz? Anak saya atau takdir Allah Ustadz? Kita ini atas pilihan kita atau kita ini menjalani takdir. Apa istilahnya tadi? Mukhayyar, pilihan, atau musayyar. Mukhayyar atau musayyar. Pilihan atau dijalankan. Para ulama sering mengimajinasikan dengan seperti daun yang diterpa angin, dibolak kanan kiri, dibolak kanan kiri. Itu musayyar, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kalau seandainya kita pilih musayyar, berarti manusia tidak berdosa. Yang melakukan maksiat tidak dinyatakan berdosa. Kenapa? Karena dia dipaksa oleh Allah untuk menjalankan itu. Maka permasalahan ini jawabannya adalah perhatikan baik-baik, jangan sampai salah mencatatnya. Apa yang dilakukan oleh manusia adalah atas kehendaknya. Dan itu adalah ciptaan Allah. Apa yang dilakukan oleh manusia adalah atas kehendaknya. Dan itu adalah ciptaan Allah. Dari sini kita katakan dengan bahasa yang lebih mudah, manusia mempunyai pilihan. Tetapi pilihan manusia tidak lepas dari kuasanya Allah. Saya ngangkat ini, saya pilihan saya yang mengerjakan saya. Tetapi ini tidak lepas dari kuasa Allah. Itu jawabannya. Permasalahan turunan dari masalah ini adalah, taib, kalau begitu orang yang bermaksiat, pantaskah dia dihukum?
Orang yang bermaksiat, pantaskah dia dihukum? Mengapa pantas? Karena dia memilih. Satu. Yang kedua, karena Allah telah menyediakan seluruh fasilitas yang dengannya manusia tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Ternyata dia milih jalan yang buruk. Apa fasilitas yang Allah sediakan? Allah kirim, utus siapa? Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Itu fasilitas pertama yang Allah sudah sediakan. Yang kedua, fasilitas kedua, Allah menyediakan kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Allah berfirman, fahadainahun, siapa yang hafal ayatnya? Fahadainahun najdain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan dia petunjuk, dua petunjuk. Petunjuk yang lurus, petunjuk yang bengkok. Kami berikan petunjuk kepada petunjuk keburukan dan petunjuk ketakwaan. Siapa yang memilih kepada keburukan, salah siapa? Hambanya. Karena pilihannya. Satu. Yang kedua, karena Allah telah menyediakan seluruh fasilitas agar hamba tersebut memilih pilihan yang baik. Ternyata dia memilih pilihan yang buruk. Ini permasalahan yang ketiga. Apakah manusia mukhayyar atau musayyar? Mempunyai pilihan atau dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nanti ada dua kelompok, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Dan yang paling benar, paling pertengahan. Dua kelompok ekstrim kanan, kaum Qadariyah. Yang mengatakan bahwasanya manusia mukhayyar saja. Saya ngangkat ini kekuatan saya. Saya minum, ini kekuatan saya. Sendiri, tanpa ada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok apa namanya? Qadariyah. Tidak ada kuasa Allah sama sekali. Orang-orang ini meniadakan kekuasaan dari Allah. Yang kedua, ekstrim kiri. Yaitu kaum Jabariyah yang mengatakan manusia musayyar. Manusia itu dipaksa seperti robot dijalankan. Ini lebih parah juga. Karena kalau seandainya berkeyakinan seperti ini, berarti manusia yang berbuat maksiat, dia tidak salah dan tidak berhak dihukum. Mengapa? Karena dia apa? Dipaksa oleh Allah. Yang paling pertengahan yang saya sebutkan tadi. Apa yang Bapak tulis tadi? Manusia, seorang hamba berkuasa atas kehendaknya. Dan itu adalah ciptaan Allah. Apa dalilnya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Yang artinya ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Takwir ayat 29. Dan kamu tidak dapat menghendaki jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Ada kehendak yang dimiliki oleh manusia, ada kekuasaan yang dilakukan oleh manusia, tapi kekuasaan itu di bawah kekuasaan siapa? Allah. Itu yang paling benar dan paling pertengahan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara pendapat kaum apa tadi? Qadariyah dengan Jabariyah. Sudah permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang keempat, Ustadz, takdir itu bisa berubah enggak?
Karena ada dalil-dalil yang bisa merubah takdir. Di antaranya, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, panjang umur, luas rezeki. Bukankah Lauhul Mahfuz tidak berubah? Tidak. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah sekehendaknya menghapus takdir, menetapkan takdir, tapi di sisi Allah ada ketetapan, yaitu ummul kitab. Ummul kitab di sini adalah Al-Lauh Al-Mahfuz. Tidak berubah Lauh Mahfuz. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sekarang, apa tadi pertanyaannya? Hah? Saya lupa bel ini. Takdir bisa berubah atau enggak? Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Maka kita katakan sami'na wa ata'na. Kalau orang Arab mengatakan alal aini war ra's. Ya, alal ain war ra's. Saya ingat banget tuh. Kalau kita di Indonesia kan biasanya gini. Janji ya, kamu harus tepatin janjinya. Alal ain war ra's. Artinya iya, saya akan tepati. Itu bahasa Arabnya alal ain war ra's. Kalau ada dalil alal ain war ra's kita terima. Hadisnya sahih. Siapa yang diinginkan panjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sambunglah rahimnya. Dan di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di zaman yang serba mudah berkomunikasi, maka sangat aib kalau kita tidak berkomunikasi dengan rahim-rahim kita. Kita mungkin mempunyai grup-grup WhatsApp puluhan, ratusan. Tetapi tidak ada grup keluarga. Adik kakak nggak ada. Ini aib ini. Menanyakan satu dengan yang lainnya kabar. Orang-orang dakwah sunnah harus dekat dengan rahimnya. Ingat itu baik-baik. Harus dekat dengan rahimnya. Dan paham betul siapa rahimnya. Ini saya nih. Rahim saya di atas bapak ibu saya, kakek nenek saya. Di bawah anak cucu saya. Samping kakak adik saya, keponakan saya. Atas samping paman bibi saya. Baik itu saudara bapak, saudari bapak, atau saudara ibu, atau saudari ibu. Kemudian istri saya. Kadang-kadang lebih dekat dengan ipar-iparnya dibandingkan dengan rahimnya. Ipar bukan rahim. Ya, hati-hati. Saya sangat mengajak dan lihat keberkahan di dalam hidup. Wallahi, mujarrab, sesuatu yang sudah teruji. Dan sebagian orang kadang-kadang lupa, Pak. Ada istilah, ini sedikit menyimpang dari masalah takdir. Ada istilah sabab syar'i dan sabab kauni. Kita kerja, jualan, jadi pegawai, jadi pengusaha, itu sebab kauni untuk mendapatkan uang. Agar bisa makan, kemudian beri nafkah kepada anak istri. Jangan lupa ada sebab syar'i. Sebab syar'i untuk mendapatkan uang. Mendapatkan rezeki. Di antaranya hubungan rahim. Dan itu ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh, dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Yang artinya, maka carilah di sisi Allah Subhanahu wa taala rizki dan beribadahlah kepadanya. Surat Al-Ankabut ayat 17. Ada hubungan erat antara rizki dengan ibadah. Salah satu jenis ibadah hubungan rahim. Ya, hubungan rahim. Dan jangan nunggu rahim kita nyenggol kita dulu baru kita senggol balik. Jangan. Saya kasih salam, berhubungan.
Bisa video call sekarang, video call bisa berempat orang, dan seterusnya. Ngobrol lama, dan seterusnya. Rahim itu rahim, satu darah. Ini kadang-kadang kalau hubungan rahim, kadang-kadang seadanya. Bahkan bekas. Seorang adik yang dengan takdir Allah diluaskan rezekinya. Nelpon kakaknya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Udah lama gak nelpon dek. Alhamdulillah bang. Ini ada hadiah bang. Kulkas. Bisa diambil nanti di rumah ya bang. Alhamdulillah. Si abangnya mungkin strata ekonominya lebih rendah daripada adiknya. Alhamdulillah. Siap nanti diambil. Tapi sebelum dipakai, bawa ke bengkel dulu ya bang. Bekas. Yang rahim bekas. Kenapa enggak yang baru? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah. Lan di sini adalah lamun nafi lit ta'bid. Lam peniadaan untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah dapat kebajikan, tingkatan keislaman yang paling tinggi kebajikan, sampai mensedekahkan apa yang kalian sukai. Ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jadi saya sangat berharap yang ngaji sama saya, perbaiki hubungan rahimnya. Jangan malu. Perbaiki hubungan rahimnya. Sebelum mereka semua meninggal. Perbaiki hubungan rahimnya. Apalagi yang bermasalah, wah berat. Tidak terangkat amalnya. Ya, yang bermasalah, yang tidak tegur-teguran, tidak terangkat amalnya. Rasulullah SAW menyebutkan, tidak sampai sholatnya melebihi kepalanya. Jangankan diangkat ke langit, melebihi kepalanya aja enggak. Sholatnya yang sedang bermasalah dengan rahim-rahimnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Taib. Kembali kita ke permasalahan tadi. Maka jawabannya bagaimana? Bukankah di dalam kitab Lauhul Mahfuz tidak berubah? Iya. Lalu kenapa itu bisa dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya? Jawabannya ada dua. Yang dimaksud dipanjangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Sebelum saya jawab dua, ada lagi dalil yang menunjukkan la yaruddul qada'a illa du'a'u. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Nah, timbul pertanyaan, bukankah kitab Lauhul Mahfuz sudah kering, penanya tidak terangkat, sudah terangkat, tidak bisa dirubah lagi? Kenapa ada hadis yang menunjukkan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa? Apa maksudnya ini? Itu sama tadi dengan permasalahan menyambung hubungan rahim. Jawabannya adalah, perhatikan baik-baik. Yang dirubah dari takdir ada dua. Yang pertama, yang ada pada catatan para malaikat. Itu yang berubah. Karena para malaikat tidak tahu ending akhir dari takdir seseorang. Tidak tahu ending atau akhir dari takdir seseorang. Maka, misalkan nih, saya beri contoh. Dari sini ke sini, dia 70 tahun. Kalau dia menyambung hubungan rahim, dia sebenarnya 70 tahun. Kalau dia menyambung hubungan rahim, maka dia 70 tahun juga. Kalau dia tidak menyambung hubungan rahim, maka dia tidak sampai 70 tahun. Akan tetapi, takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan sudah ada dalam kitab Lauhul Mahfuz. Apakah dia menyambung atau tidak menyambung? Nah, yang dia menyambung tidak menyambung itu tidak diketahui oleh siapa? Malaikat. Itulah yang berubah. Paham? Takdir manusia ini 70 tahun. Dan dia menyambung hubungan rahim. Tapi dia menyambung, tidak menyambung, ini tidak diketahui oleh malaikat. Inilah yang berubah di tangan para malaikat. Oh, berarti ada beberapa buku catatan takdir? Iya. Ada beberapa buku catatan takdir. Bisa dimaklumi ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Baik. Yang kedua,
maksud daripada dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, umurnya tetap 70. Rezekinya tetap 1 miliar. Selama hidup dia dapat 1 miliar. Selama hidup umurnya tetap 70 tahun. Tapi apa maksudnya? Maksudnya berkah rezeki dan berkah umur. Lebih daripada 70. Rezekinya lebih daripada 1 miliar. Jadi yang diluaskan apanya? Berkahnya. Nah, di sini saya ingin menyinggung. Kita ini punya anak. Para ulama dahulu mengatakan kitabuka waladukal mukhallad. Kitab seseorang alim menulis kitab. Kitab seorang alim ini adalah anaknya yang kekal abadi. Orang tua apabila ingin kekal pahalanya terus mengalir, dia harus punya anak yang saleh, yang mendoakan orang tua tersebut. Nah, seorang alim punya kitab, punya nulis kitab. Ini bagaikan anaknya yang saleh. Kenapa? Selama kitab itu diambil manfaatnya, ilmunya, maka selama itu pula akan mengalir pahalanya. Paham sampai sini? Taib. Kita yang bukan alim, maka jangan sampai anak kita sia-siakan. Jadikan anak kita ini memang benar-benar sebagai penyetor pahala kepada kita. Kan hadisnya begitu. Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputus darinya amalnya. Kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Jadikan anak kita ini sebagai umur kedua kita setelah meninggal. Seperti apa Ustaz menjadikannya? Jadikan dia anak yang saleh, yang pintar mendoakan anaknya, mendoakan orang tuanya. Jadikan kita ajari anak kita baca Al-Quran. Jangan pernah Anda mau diambil pahalanya oleh guru-guru TPA. Minimal huruf ba, ta, sa, sampai ya, itu dari Anda, bapaknya atau ibunya. Sehingga ketika anak tersebut hidup dan baca Quran selama hidupnya, maka Anda sebagai orang tua akan terus mendapatkan pahalanya. Lalu jadikan anak tersebut sebagai guru agama. Ya, yang mengajari agama, sehingga pahala orang-orang yang diajarkannya kepada Anda. Inilah orang tua yang cerdas. Ini yang berkah hidupnya. Allah berfirman dalam surat Yasin, "Inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum." Kami menulis perbuatan-perbuatan mereka. Kita ditulis, amalan-amalan kita ditulis. Wa atharahum, dan bekas amal soleh kita. Ini yang dimaksud panjang umur, luas rezeki. Panjang umurnya, berkahnya. Seperti Imam Nawawi, umurnya berapa? 45 tahun, persis seperti saya sekarang. 45 tahun, meninggal. Tapi bukunya dari mulai abad ke-7 Hijriah sampai sekarang abad ke-15 Hijriah. Berarti sekitar 800 tahun masih dibaca. Orang-orang yang membacanya setiap kali membaca, yaqulul Imamun Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, semoga Allah merahmati beliau. Terus kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in Nawawi. Itu yang dimaksud dengan berkah. Seperti hidup 100-an tahun setelah mati. Bagus tuh, jadikan judul sinetron. Seperti hidup 100-an tahun setelah mati. Siapa itu? Yang umurnya berkah. Makanya Pak, urusan sekarang bangun masjid seperti ini. Ini siapa yang bangun masjid ini? Mungkin sudah meninggal. Tapi pahalanya terus mengalir. Ini yang cerdas.
Itu yang cerdas. Itu yang berkah umurnya. Nah, berarti sudah kita dapat tahu jawabannya adalah bahwa yang dimaksudkan bisa dirubah takdir ada dua macam. Yang pertama takdir yang ada pada catatan para malaikat. Yang kedua apa yang dirubahnya? Berkahnya dirubah. Tapi permasalahan yang kelima. Dan ini masih setengah dari kajian kita. Permasalahan yang kelima. Sering orang berkata, kalau sudah takdirnya, ngapain juga kerja, datang aja rezekinya. Ini sama dengan orang mengatakan, kalau sudah takdirnya, ngapain juga kawin, pasti dapat anak. Sok akal enggak? Tapi yang terjadi di tengah masyarakat seperti itu. Sama seperti orang, Ustadz, saya ini sepertinya memang takdirnya nggak bisa baca Quran. Kenapa ya akhi? Saya 9 guru Iqra saya nyerah sama saya. Terakhir yang ke-10 dia bilang sama saya, ente kayaknya takdirnya nggak bisa baca Quran, ya udah sana deh. Akhirnya dia nggak baca Quran. Sampai umur 40 nih, sekarang bulan apa nih? Bulan Safar. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. 7 bulan lagi. Ya, orang yang paling sedih ketika masuk bulan Ramadan, orang yang tidak lancar baca Quran. Dan saya nasihatkan, kalau bisa ada majlis-majlis malam hari. Setelah Bapak Ibu kerja, sebelum pulang ke rumah, setengah 15 menit, 10 menit. Cari ustadz ya, cari orang yang bisa baca Quran. Saya ingin baca Quran. Ramadan saya harus lancar, selancar Imam Sudes. Rugi, betul, rugi. Orang yang tidak lancar baca Quran, yang paling sedih saat Ramadan adalah orang yang tidak lancar baca Quran. Kenapa? Karena bulan Al-Quran dia nggak bisa menghatamkan. Coba sekarang, umur 45 tahun, berapa kali hatam selama hidup? Gara-gara tidak lancar. Mari Pak, mari Ibu, 7 bulan. Tersisa, ini sekarang saya motivasi orang. Mudah-mudahan saya juga dapat pahalanya. Ya, cari guru, panggil guru privat. Kalau di kampung-kampung kami seperti di Banjarmasin, masjid Ba'da Isya biasanya masih penuh, masih boleh kita duduk-duduk. Nggak tahu kalau di Jabodetabek. Nggak usah ustadz terkenal yang ngajar, yang masuk TV, yang masuk YouTube-nya yang punya Instagram followersnya jutaan, nggak usah. Ya, guru-guru ngaji, yang penting dia bisa ngajarin kita ngaji dengan baik dan benar, agar kita lancar baca Quran, khatam dalam bulan Ramadan. Saya pernah punya pengalaman masalah ini. Ada dulu teman saya waktu saya masih kerja di Dammam, timurnya Arab Saudi. Beliau mengatakan, Ustadz saya sedih sekali. Saya sudah 20 tahun jadi orang muslim, tapi nggak lancar baca Quran. Bisa tapi nggak lancar. Saya bilang kalau Bapak mau, beliau kerjanya chef di Bintang 5, Hotel Bintang 5. Kalau Bapak mau, datang ke kantor saya setiap malam. Tapi harus sabar. Setahun dia jalan itu. Setahun lancar. Tahun depan, beliau kerja di tempat lain, beliau telepon, Ustadz, ini hataman kedua saya dalam hidup. Di bulan Ramadan. Indah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ada orang mengatakan, sepertinya takdirnya Ustadz, saya nggak bisa baca Quran. Sepertinya takdirnya Ustadz, saya tidak bisa baca Quran. Bagaimana cara menjawabnya permasalahannya? Maka jawabannya adalah tidak boleh seseorang bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat atau lalai ibadah. Nggak boleh.
Mengapa? Karena kita tidak tahu apa takdir kita kecuali setelah kita lakukan. Ini jawabannya. Kita tidak tahu takdir kita, apa yang telah Allah takdirkan untuk kita kecuali setelah terjadi. Maka carilah yang diridhoi oleh Allah, berusahalah untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persis seperti pertanyaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ajaffatil aqlam wa rufi'at ajaffatis suhuf wa rufi'atil aqlam. Wahai Rasulullah, itu Lauhul Mahfuz, kertasnya sudah keringkah, kemudian penanya sudah diangkatkah? Artinya ketetapan Allah sudah adakah? Kata Rasulullah, "Na'am. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Iya, pena takdir sudah diangkat, kemudian lembaran-lembaran Lauhul Mahfuz sudah kering. Berarti takdirnya sudah ada. Kemudian para sahabat bertanya, "Fa fimal amal?" Kalau begitu ngapain beramal? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Seakan-akan jawaban Rasulullah SAW itu seperti ini. Kalian tidak tahu apa takdir kalian, sudah beramal saja. Itulah takdir kalian. Makanya tidak boleh orang bersandar dengan takdir dalam hal bermaksiat. Baik itu melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Saya beri contoh ya. Permasalahan ini bahayanya kalau tidak dipahami baik-baik. Saya punya pesantren di Kalimantan Selatan. Sekarang kelas SMA baru tahun pertama. Sebelum kita menentukan bahwasanya mau masuk SMA atau PKBM pakai paket dan semisalnya, kita berusaha untuk masuk ke instansi resmi. Saya tidak menyebutkan apa-apa supaya tidak menjadi fitnah. Kemudian instansi tersebut yang kita ingin minta izin untuk pendirian sekolah mengatakan kalau ingin lancar harus begini, bayar ini, bayar ini. Intinya duit. Dan itu sudah menjadi rahasia. Intinya duit. Saya punya strategi dengan kawan-kawan di pesantren, baik itu yayasan ataupun pesantrennya. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu hadir, kita ceramahi aja. Kita ingatkan tentang akhirat. Dari mulai ketua yayasan ngomong, kemudian kepala sekolah ngomong tentang akhirat semua. Siksa di akhirat. Pokoknya ditakut-takutin gitu lah. Apa jawabannya? Subhanallah. Jawabannya yang aneh. Dan ini kejadian nyata. Kata ada ibu-ibu mengatakan, "Pak, Bapak Ibu yang di pesantren dan di yayasan, kami paham apa maksud Bapak Ibu. Tapi inilah kami. Takdirnya memang seperti itu." Lihat. Dan yang lebih parah lagi jawabannya, makanya kami sering mengatakan, kalau tidak mau menjadi penghuni neraka, jangan seperti kami. Cuma dapat duit berapa sih? Dan ini kejadian nyata. Dan ini akibat salah dalam masalah takdir. Ya sudah, inilah takdir kami, mau diapain lagi? Saya pernah punya kawan juga di sebuah instansi, saya tidaklah menyebut. Kata beliau, dan beliau punya jabatan tinggi gitu. Kata beliau mengatakan, nggak bisa, Din. Memang sistemnya di negara ini seperti itu, sudah nggak bisa. Jangan sok suci deh. Bisa. Kawan saya menang tender 50 miliar misalkan. Kemudian dia bilang, gimana? Bisa nggak kita, boleh nggak secara syariat ngasih kepada orang-orang agar kita menang tender tersebut? Bisa. Kalau kita nggak ngasih, Din, data nggak akan kita dapat. Dan kita nggak bisa bekerja. Menang tender pun kita nggak akan bisa kerja. Karena data dari mereka. Kita harus ngasih. Maka saya bilang, sudah keluar dari dunia itu. Nggak bisa. Betul apa betul Bapak Ibu?
Begitu kan yang terjadi di masyarakat. Begitu. Ini gara-gara salah memahami masalah takdir. Ini permasalahan ini besar sebenarnya. Dan sangat erat dengan kaitan kita sehari-hari. Apalagi nanti kalau berbicara tentang buah manis beriman kepada takdir. Sepertinya waktunya nggak cukup. Ini baru 50% dari kajian kita. Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Seperti yang dijawab oleh Rasulullah SAW tadi. Ketika para sahabat bertanya, "Fafimal amal?" Kalau gitu ngapain beramal wahai Rasulullah? Semuanya sudah ada takdirnya. Yang penghuni neraka ada takdirnya, penghuni surga sudah ditetapkan. Ngapain beramal? Apa jawaban Rasulullah SAW? "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah. Karena setiap orang akan dimudahkan sesuai apa yang telah ditakdirkan untuknya. Seakan-akan Rasulullah SAW menjawab seperti ini. Kalian tidak tahu takdir. Maka tugas kalian cuma beramal. Itulah takdir kalian. Amalkan yang baik. Itulah takdirnya. Jika kalian mengamalkan yang buruk, maka itulah takdir kalian. Dan tidak boleh bersandar dengan takdir. Jadi kalau seandainya ada orang melakukan maksiat, baik dengan melalaikan kewajiban atau melanggar larangan, kemudian dia bersandar dengan takdir, misalkan ada yang sholat, mohon maaf nih, di Jabodetabek mungkin sering terjadi, sering terjadi menjamak sholat maghrib ke isya. Betul apa betul? Bahkan kadang-kadang setiap hari itu tidak sah. Tidak sah. Dia harus berusaha sholat pada waktunya. Waktu sholat min akadi syurutis salah. Waktu sholat adalah syarat sholat yang paling ditekankan. Tidak boleh mengeluarkan sholat di luar waktunya tanpa ada uzur syar'i. Kalau sesekali seseorang terjebak macet, mungkin bisa jadi. Ini setiap hari. Masa sholat maghrib waktunya di isya terus? Nggak ada. Maka, dan saya nanya itu langsung kepada Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak. Waktu itu kita di Jakarta, saya jadi tim lekatnya. Saya tanya, Syekh, ini orang-orang di jalan-jalan pas waktu mau maghrib. Ini mereka ini biasanya sampai ke rumah isya. Jadi maghribnya jamak. Kata Syekh, nggak sah. Kalau tidak ada uzur syar'i, yang benar-benar uzur tidak sah. Tidak boleh dijamak tanpa ada alasan syar'i. Maka tidak boleh orang kemudian menganggap, ini takdirnya. Nggak bisa. Harus berusaha mencari yang memang sesuai dengan syariat. Jadi kalau ditanya, bolehkah bersandar dengan takdir dan perihal maksiat? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita. Baik, waktunya habis. Saya belum masuk pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Masih setengah dari materi kajian kita belum selesai. Nantilah kapan-kapan nanti kalau ada ustadz lain mungkin yang lebih di sini yang bisa ngisi insyaallah taala. Nah, ada pertanyaan? Ini asar jam 15:06 ya. Baik. Nah, silakan Pak. Salam. Agak diangkat suaranya ya Pak. Iradah syar'iyah diniyah. Ya. Ya. Sama poin pertama ingat Pak. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'al. Makanya permasalahan-permasalahan itu berkaitan satu dengan yang lainnya Pak. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat. Nah, barakallah. Wah, ini banyak juga pertanyaan. Ini kebiasaan perempuan kalau bertanya pasti panjang. Ya. Coba kita lihat pertanyaannya. Kemudian kita ringkas.
Langsung ke pertanyaan terkait dengan penyampaian Ustadz soal mengeratkan hubungan dengan saudara kandung. Bagaimana jika saudara kandung kita satu ayah, tidak pernah bertanya kabar, kecuali saya duluan yang bertanya. Hubungan kami alhamdulillah baik, namun soal kabar harus ditanya lebih dahulu, dan cenderung saya merasa kurang nyaman kepada mereka karena tidak cocok dalam sifat dan karakter. Ditambah saya sudah mengaji alhamdulillah. Apakah saya wajib terus mendekatkan diri meski tidak cocok, dan saya merasa sulit untuk mengajak mereka untuk mengenal sunnah? Selama saya sudah mengaji, saya lebih dekat dengan sepupu saya yang kami sama-sama sudah mengenal sunnah. Mohon nasihatnya Ustaz, karena sejujurnya saya sedih dengan hubungan yang seperti ini. Pertanyaan ringkasnya, bagaimana sikap seorang muslim atau muslimah yang ingin menyambung hubungan rahim dengan rahimnya, tetapi rahimnya tidak mau disambung? Selesai. Jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung hubungan rahim bukan orang yang minta dibalas. Teruslah hubungan, sambung hubungan. Oh, saya terus duluan Ustaz, capek juga. Enggak. Itulah yang namanya nyambung. Yang kedua, yang lebih parah dari kejadian itu adalah kalau ini kan tidak menyakiti. Ini tidak menyakiti. Ini hanya tidak sesuai karakter mungkin. Ada yang lebih parah, kita sambung hubungan rahim, kita berbuat baik kepada mereka, mereka buat buruk kepada kita. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mal wa ma zala 'alaika minallahi hafiz." Jika engkau seperti yang engkau katakan, engkau sambung mereka berbuat buruk kepadamu. Engkau sambung mereka berbuat buruk kepadamu. Jika seperti yang engkau katakan, maka seakan engkau memberikan kepada wajah mereka pasir panas. Artinya, mereka itu adalah sebuah kecerobohan yang mereka lakukan. Dan masih saja engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Tetaplah hubung. Kita menghubungi rahim kita bukan karena kita ingin dibalas hubungannya, akan tetapi karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kondisi saya saat ini menikah untuk kedua kalinya. Yang pertama sudah cerai. Saat ini keuangan sangat susah. Jadi untuk biaya makan dan sekolah saya penuhi Ustadz, tanpa ada potongan. Sementara istri yang sekarang saya hanya kasih makan dan tempat tinggal seadanya. Saat baju istri saya salah satunya sobek, dia cari uang sendiri untuk membeli. Kadang istri saya juga perlu perekonomian kami, bantu perekonomian kami. Apakah sebagai seorang suami saya zalim Ustadz untuk pekerjaan rumah istri saya yang mengerjakan semuanya? Maka jawabannya, yang penting suami bekerja dan menafkahi. Adapun sedikit, banyak, maka itu dimaafkan oleh Allah. Yang penting dia tidak menzalimi istri. Saya bekerja kok, tapi dapatnya cuma ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, liyunfiq dzu sa'ah min sa'ah. Hendaknya suami menafkahi yang diluaskan rezekinya sesuai dengan keluasan rezekinya. Ya. Wa man qudira alaihi falyunfiq mimma atahu Allah. Yang disempitkan maka sedekah, nafkahi sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Yang zalim, suami zalim adalah yang tidak menafkahi. Bahkan yang disuruh menafkahi siapa? Istrinya. Nah ini zalim. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan jodoh itu termasuk takdir yang bisa dirubah atau tidak bisa dirubah? Tergantung. Maka jawabannya adalah dia jodoh seseorang tentunya sudah ditakdirkan oleh Allah. Mau jodohnya sekali, dua kali, ya sekali mungkin suaminya meninggal, kemudian yang kedua suaminya cerai, yang ketiga apa gitu. Ya itu sudah takdir. Semuanya tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bila seorang ayah tiri membiayai pendidikan anak tirinya, apakah akan mendapatkan pahala dari amal baik anak tiri? Iya, jelas itu. Al-musabbib kal mubashir. Yang menjadi penyebab dia seperti pelaku langsung. Itu kaedah yang disebutkan oleh para ulama dalam hadis sahih. Yang menjadi penyebab dia seperti pelaku langsung. Makanya diharamkan
kita ikut membawa khamr meskipun kita tidak minum. Mengapa? Karena yang menjadi penyebab seperti pengerja langsung. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana hukum menyambung hubungan rahim kepada keluarga yang non-muslim? Maka jawabannya sambung, berbuat baiklah kepada mereka. Karena mereka mempunyai hubungan rahim. Akan tetapi yang diharamkan bagi kita adalah wala. Apa itu wala? Cinta. Cinta. Ingin selalu dekat. Ingin selalu menjadi penolongnya. Selalu diangkat. Tidak. Ya, karena kita punya akidah dalam agama Islam. Al-wala dan al-bara. Al-wala loyal hanya kepada Islam. Al-bara berlepas diri dari selain Islam. Wallahu a'lam. Saya seorang perempuan yang sudah menikah dan punya anak satu. Saya ingin bertanya bagaimana bila kita menjaga jarak dengan keluarga dari ayah saya? Berdosakah tindakan saya? Hal ini dikarenakan hampir semua adik-adik ayah saya kurang baik dan melelahkan hati atas sikap-sikap mereka. Suka nyinyir, tidak menghargai ibu saya, datang ke kami hanya ingin berhutang, tidak jarang membuat ibu dan ayah bertengkar setiap mereka habis berkunjung. Jawabannya, keluarga ayah, saudara ayah, itu apanya kita? Paman dan bibi, dan itu rahim. Maka kita wajib tetap menyambung hubungan rahim. Tentunya pada saat ini apabila terzalimi, maka kita tidak boleh membiarkan kezaliman itu terjadi. Harus dinasihati. Tetapi urusan menyambung hubungan rahim tetap wajib untuk menyambung hubungan rahim. Allahu a'lam. Saya sudah hampir 2 bulan ini mengajari seorang ibu yang berusia 52 tahun. Alhamdulillah beliau yang tadinya tidak bisa baca Iqra, sekarang sudah pandai baca Iqra. Sampai Iqra 5. Yang ingin saya tanyakan, apakah sudah pantas saya mengajari beliau dengan keterbatasan saya? Yang saya sendiri baca tahsinnya masih belajar dan terbata-bata. Dan apakah ilmu yang saya ajarkan bisa menjadi ladang pahala jariah? Iya, betul, bisa. Asalkan bacaannya benar. Ya, asalkan bacaannya benar. Ada pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan apa-apa. Cukup karena azan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Terima kasih kepada panitia kajian yang sudah mengundang ke Masjid Salman di sini. Saya pernah kajian di sini juga kalau tidak salah. Ya, beberapa tahun yang lalu. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.